tadi teman-teman sudah melihat di inflow performance relationship, tadi ada huruf S, ada skin. Itu adalah kuantifikasi dari formation damage. Jadi formation damage itu kerusakan lubang, kerusakan formasi, dan itu kita kuantifikasikan dalam bentuk S, dalam angka S, gitu ya. Jadi formation damage itu sedikit gangguan gitu ya di sekitar lubang sumur gitu ya. Jadi kita misalnya punya perforasi gitu ya, tapi perforasi kita itu terganjal oleh sesuatu, menghambat aliran gitu ya. Dan formation damage itu mengurangi performa baik performa produksi maupun performa injeksi. Oke ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Itulah formation damage, jadi kita nggak inginkan. Formation damage itu bisa terjadi di berbagai titik. Bisa di reservoirnya sendiri, oke, bisa di reservoirnya sendiri, bisa di lubang perforasi. Jadi misalnya lubangnya itu keisi dengan something gitu ya yang menghambat aliran gitu ya. Ingat teman-teman, kita ini tekanannya tinggi. Jadi plugging itu bisa sangat menghambat gitu ya. Dia terkompres menjadi begitu rapat gitu ya karena tekanan di dasar sumur itu tinggi gitu ya. Jadi itu bisa sangat menghalangi aliran. Perforasi itu bisa ketutupan semua gitu sama lumpur, sama pasir. Dan juga formation damage ini bisa terjadi di tubing. Di sepanjang tubing itu bisa ada sesuatu yang menghambat aliran. Nah, mekanisme formation damage itu ada banyak. Ada yang terjadi secara natural, ada yang terinduksi akibat aktivitas kita. Yang natural tuh misalnya fines migration, swelling clay gitu ya, atau scale, atau ada parafin, atau ada deposit. Nah, ini kita akan bahas satu-satu gitu ya. Kemudian ada juga damage yang terjadi karena aktivitas kita. Aktivitasnya misalnya drilling dan lain-lain, itu bisa mengakibatkan plugging, perubahan wettability gitu ya. Wettability ini apa? Ini cukup advance dan kita akan bahas itu di reservoir engineering, itu topik yang lain gitu ya, perlu training yang lain. Kemudian acid reaction gitu ya. Ada kita melakukan acidizing tapi ada uh, apa namanya? Byproduct yang menghambat justru aliran. Kemudian juga iron precipitation gitu ya, bakteri, water blocking, atau incompatible drilling fluid. Jadi drilling fluida kita itu tidak cocok, tidak kompatibel dengan fluida di reservoir. Sehingga terjadi reaksi yang nanti hasilnya adalah byproduct padatan yang memblokir aliran kita. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Oke, teman-teman bisa baca teksnya, tapi lebih penting membayangkan dari gambar, gitu ya. Jadi fines migration itu simpelnya adalah migrasi gerakan dari komponen fines. Fines ini adalah butiran padatan yang sangat-sangat kecil, gitu ya. Jadi misalnya kita punya pasir, punya batuan yang tergerus dan akhirnya terpecah dan melepaskan fines, gitu ya, yang sangat-sangat kecil dan karena ada aliran, dia terbawa oleh aliran dan mulai menumpuk di depan perforasi. Oke? Dan of course dia menjadi sebuah seperti filter cake gitu ya, menjadi lapisan yang sangat ketat. Oke, jadi nanti lama-lama dia menghambat aliran. Itu fines migration. Terus ada yang namanya clay swelling. Nah, di dalam batuan formasi itu ada namanya clay, ada mineral namanya clay gitu ya, atau lempung lah gampangnya ya. Jadi lempung kalau teman-teman ingat, lempung ini tersebar di reservoir kita. Lempung ini sensitif. Ketika dia terkontak dengan air, dengan water yang memiliki salinitas yang berbeda gitu ya, yang tidak cocok dengan dia, clay ini akan menjadi sensitif. Oke. Ini mineraloginya ini kita perlu bahas dengan dalam training yang jauh lebih spesifik gitu ya. Tapi ketika dia berkontak dengan water, clay ini mengembang. Itulah artinya swelling. Clay ini mengembang, gitu ya, membesar gitu ya. Karena secara kristalnya dia mulai terisi dengan ion-ion sehingga struktur kristalnya itu membesar, mengembang. Jadi gitu ya. Jadi ion-ion itu mulai membesar, masuk ke dalam kristalnya si clay mineral sehingga dia bisa mengembang.
Nah, misalnya seperti ini salah satu mineralnya ya, namanya smectite clay. Nih, of course gitu ya, kita punya reservoir, di dalamnya ada clay, clay-nya mengembang. Apa yang terjadi? Plugging gitu ya. Pori-porinya ya ketutup karena terhambat oleh si mineral yang mengembang ini gitu ya. Sama seperti kita naik angkot, tiba-tiba teman kita di dalam angkot ini menjadi gendut secara tiba-tiba. Ya of course ruangan di dalam angkot jadi berkurang. Itu yang terjadi dan itu menyebabkan formation damage. Nah, misalnya contohnya smectite itu bisa mengembang sampai 600 kali, bukan 600 ya, 600% atau 6 kali volume asalnya. Ini menyebabkan ya udah celah-celah aliran itu menyempit, mengecil gitu ya, dan ini menghambat aliran. Ada juga scale. Nah, mungkin teman-teman Tekim udah mulai kebayang nih scale ini apa. Atau teman-teman mesin juga mungkin kebayang gitu ya, karena scale ini mengganggu banyak komponen, equipment atau mesin kita gitu ya. Scale ini bisa terjadi karena reaksi juga gitu ya, reaksi kimia yang jadi ada ion-ion gitu ya, yang mulai terganggu gitu ya, mulai terganggu uh, apanya ya, kestabilannya karena perubahan tekanan dan temperatur. Of course, ketika kita melakukan proses aliran, ketika aliran fluida terjadi, tekanan berubah, temperatur bisa berubah juga. Pada kondisi yang tertentu, gitu ya, pada pressure dan tekanan tertentu, dengan komposisi material tertentu, scale ini bisa terjadi, bisa terbentuk, gitu ya. Scale ini bisa terbentuk dan dia bisa terbentuk di mana-mana, bisa di batuan reservoir dan yang sering banget kita lihat tuh di tubing. Seperti ini. Scale bisa tumbuh, bisa terdeposit di sini dan bayangkan diameter tubing atau jari-jari tubing pasti sangat mengecil. Nggak bisa lagi kita pakai jari-jari tubing di software kita dengan jari-jarinya yang original. Pasti nggak akan matching. Kita akan bilang nih, harusnya sih kalau tubing kita masih baru, laju alirnya segini. Tapi kok laju alirnya turun ya? Oh, maybe jangan-jangan tubing kita udah scaling nih. Itu salah satu ya, logiknya ya. Oh, maybe terjadi formation damage nih, bro. Kita harus analisis lebih dalam lagi. Apakah ada scale atau apakah ada fines migration? Nah, misalnya gampangnya kalau kita ngecek scale nih gimana? Kita masukkan aja suatu equipment gitu ya. Kita masukkan aja satu tool, lolos nggak dia melalui tubing kita. Kalau ternyata toolsnya nggak lolos, berarti ada ganjalan di dalam tubing. Kita bisa bilang, wah tools gua nggak lolos nih. Jangan-jangan di tubing kita sudah ada hambatan. Wah, scale tumbuh di situ. Gitu ya teman-teman ya. Gitu ya. Dan kita juga perlu analisa laboratorium sejak awal ketika kita mau membangun, mendevelop lapangan kita. Kita analisa di laboratorium fluida kita itu punya tendensi scaling nggak sih? Gitu ya. Komponen-komponennya itu apa sih? Apakah ada banyak seperti ini ya? Most common oil field scale itu adalah kalsium karbonat, kalsium sulfat, dan barium sulfat. Jadi ketika kita menganalisa ion, ada Ca2+, ada karbonat, ada sulfat gitu ya, ada barium, kita sudah wanti-wanti nih kemungkinan akan terbentuk scale. Jadi kita siapkan metode untuk membersihkan scale itu gitu ya. Jadi seperti itulah si scale ini, dia bisa menyebabkan problem. Nah ini seperti inilah kira-kira ya ceritanya gitu ya. Jadi awalnya kita punya tekanan tinggi di reservoir kita gitu ya. Pada tekanan tersegini belum ada nih reaksi yang menyebabkan terjadinya scaling gitu ya. Tapi ketika kita produksi menuju ke lubang sumur, tekanan menurun. Of course ya, tekanan menurun. Ketika pressure drop, CO2 itu lepas dari solution. Ya, jika reservoir kita mengandung CO2, CO2 yang awalnya itu larut di dalam fluida, akhirnya dia rilis. Ketika dia rilis, terbentuklah reaction seperti ini yang menyebabkan terbentuk deposit CaCO3 solid gitu ya, dari equation persamaannya gitu ya. Terbentuklah si scale. Dan ini bisa terjadi di depan sumur, di perforasi, atau bisa dalam tubing. Oke, seperti itu. Itu kalau scale. Sekarang kalau reservoir minyak kita punya parafin atau punya komponen aspal,
Ya, crude oil itu kan campuran dari banyak hal tuh. Bisa mengandung parafin dan bisa mengandung aspal. Ya, kira-kira mirip-mirip lah seperti scale, dia juga bisa menyebabkan deposit di tubing, gitu ya. Jadi ada parafin wax nih, atau bahkan di pompa. Nah, ini kita akan bahas artificial lift besok. Di pompa bisa juga nih scale atau parafin numpuk di situ yang menghambat pompa kita atau menghambat sumur kita. Ini semuanya adalah penyebab-penyebab dari formation damage. Itu tadi yang natural ya. Ini semua yang natural. Sekarang kita membahas yang induced, yang disebabkan oleh aktivitas kita.